Halo para pencinta film, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan alur cerita film berjudul Oh My Gosh, Thailand yang dirilis pada tahun 2013. Bagaimana sih kelanjutan alur ceritanya? Yuk, kita sama-sama simak videonya. One, two. Drop it. 1, 2. Di awal film, seorang wanita sedang mengikuti audisi pencarian berbakat. Wanita itu bernama Kitty, tetapi dia memiliki nama asli bernama Subki. Dia bercita-cita menjadi seorang artis yang sangat terkenal. Terlihat sudah beberapa kali ia mengikuti audisi pencarian bakat, tapi ia selalu gagal karena kemampuannya yang terbatas. Kitty juga memiliki sifat yang periang dan juga pantang menyerah. Lihat dari tampilannya yang selalu mengikuti audisi. Kitty juga bekerja di salah satu toko sebagai SPG. Di saat sedang bekerja, ia dikagetkan oleh seorang anak kecil hingga membuatnya terkejut. Dia pun memiliki 3 orang teman, yaitu Wan, Nam, dan juga Mota, atau kita panggil saja 3 serangkai. Terlihat 3 serangkai sedang memamerkan rambut sambungannya di depan Kitty. Dan terlihat juga 3 serangkai suka sekali membuli Kitty. Sepulang kerja, Kitty mampir ke toko rambut palsu dan terpukau melihat wig yang dipajang di depan toko tersebut. Awalnya, Kitty ingin menservis wig yang ia punya. Tetapi pemilik toko tidak mau karena wig tersebut sudah sangat usang dan sulit diperbaiki. Akhirnya, Kitty membeli wig baru yang dipajang di depan toko itu. Karena harganya yang mahal, Kitty pun berusaha menawar, bahkan sampai berpura-pura bahwa ia berasal dari kampung yang sama kepada pemilik toko, sehingga ia mendapatkan wig dengan harga yang sangat murah. Sepulang dari toko, Kitty tidak sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Wan, dan mereka saling memamerkan rambut palsu yang mereka miliki. Tidak berselang lama, muncul kekasih Wan yang bernama Chan. Chan yang melihat Kitty pun sangat terpesona, sampai membuat Kitty salah tingkah. Ketika melanjutkan jalan pulang di jalan yang sepi dan agak gelap, Kitty berpapasan dengan seorang pria yang tersenyum ke arah belakang Kitty. Dan Kitty pun sangat bingung. Kitty pun dibuat bingung kembali ketika penjual makanan menanyai temannya di mana. Padahal sedari tadi ia sendirian. Bang Tong.บอกนี่ไง Saat Kitty ingin memesan ojek, Kitty dibuat heran karena diberikan 2 helm serta ongkos ojek untuk 2 orang sekaligus. Ketika Kitty menoleh ke arah spion motor, Kitty dibuat kaget oleh sepasang kaki dari seorang wanita. Sehingga ia memutuskan pergi berjalan kaki dengan terburu-buru.
Sesampainya di depan tempat tinggal, ia dikejutkan kembali dengan kehadiran ibu kos yang ingin menagih uang sewa. Dan saat ingin ke kamarnya, Kitty memutuskan untuk tidak menggunakan lift, tetapi ia lebih memilih menaiki tangga, karena hantu itu terus saja mengikutinya. Ketika Kitty sudah berada di dalam kamar dan ingin duduk, ia dibuat kaget dengan TV yang menyala sendiri. Padahal, ia sendiri yang tidak sengaja menduduki remote TV. Lalu, Kitty pun memutuskan untuk segera mandi. Namun, ketika di dalam kamar mandi, ia diganggu oleh hantu itu lagi. Karena sudah mulai mengantuk, akhirnya Kitty tak sengaja tertidur di sofanya. Lalu, tiba-tiba Kitty tersadar karena bunyi nada dering HP-nya. Ia pun bergegas mengambil HP tersebut dan ternyata ibunya yang menelepon. Usai berbicara dengan ibunya di telepon, hantu itu masih saja mengganggunya. Kitty pun langsung memutuskan untuk pergi dari kamarnya dan menuju ke tempat temannya yang menjual obat-obatan tradisional yang bernama Cam. Kitty pun langsung meminta bantuan kepada temannya itu. Dan akhirnya Kitty diajak Cam dan juga anak Cam untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Dan saat mantra sudah dibacakan, tiba-tiba hantu itu menyuruh memegang rambut Kitty untuk dapat melihatnya. Anak Cam yang pertama mencoba memegang rambut Kitty dibuat kaget dengan sesosok hantu yang ada di belakang Kitty. Cam yang mencoba pun dibuat kaget dan lari ketakutan. Saat tinggal Kitty dan hantu itu, Kitty berniat akan memotong rambutnya dengan gunting yang ada di depannya. Tetapi usahanya gagal karena hantu itu selalu mengerjainya. Singkat cerita, akhirnya mereka membuat kesepakatan. Sang hantu meminta bantuan kepada Kitty untuk bertemu kekasihnya yang bernama Kon. Kitty pun setuju dengan syarat tidak menakut-nakutinya lagi. Long mày cái đã. 1 2 1 2 2 1 2. Dah yang? Oke. Lalu hantu itu pun memperkenalkan diri kalau dirinya bernama Bi.เอางี้แล้วกัน จะให้ช่วยอะไรอ่ะว่ามา Keesokan harinya, Kitty dan Bi datang ke rumah Kon. Sayangnya, Kon tidak ada di rumah, tapi hanya ada tukang kebun Kon. คนสวนมั้ง แกไปทำงานนะครับ แกยังไม่กลับครับ Setelah tukang kebun Kon pergi, Kitty dan Bi memutuskan masuk ke rumah Kon. ไหนอ่ะในกระถางขอบคุณค่ะ เดี๋ยวก่อนนะ เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะ ไอ้ที่ต้องลอยข้ามรั้วมาเนี่ย
ต้องเป็นเธอแล้วมาเปิดประตูให้ฉัน Di dalam rumah, Bi melihat kenangannya bersama Kon. ฉันมาช่วยตั้งนานแล้วทำไมมืดจังเลยอ่ะตบมือดิอิทธิฤทธิ์รอด้วยแม่คิดถึงจังเลย Bi pun langsung menuju ke tempat pakaiannya. เธอก็เลือกไปสักชุด Lalu Bi pun menyuruh Kitty untuk mengambil pakaian yang Kitty suka. มากเลยมีชุดนางเงือกด้วยอ่ะเฮ้ยใส่ได้ไหมนะ Saat Bi melihat ke ruangan televisi, Bi mengingat pertengkarannya อยากรู้ใช่ปะ bersama Kon hanya karena masalah Facebook. แล้วบีส่งไปขอกรด้วย กดรับแล้วจ้ะ ถ้ากรจะกดเพราะว่าบีโมโหอะไม่ต้องกดเพราะถ้ากรอยากกดกรกดตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องรอให้บีโมโหแล้วค่อยกดหรอก Ketika Bi menceritakan masalahnya kepada Kitty, Kitty pun malah terlihat tertidur. Bi pun langsung terlihat kesal dan langsung memukul Kitty dengan bantal yang ada di situ. Kitty pun tidak peduli dan langsung mengambil coklat yang ada di atas meja. Kitty pun langsung memakan coklat itu tanpa menawari Bi. Seketika Bi mempunyai ide untuk menyuruh Kitty mencuci baju kotor yang ada di rumah ทำ Kon. ไมฉันต้องมาซักผ้าให้แกด้วยเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นค่าขนมละกันฉันซักเองไม่ได้นี่นาโอ้ XL เลยนะจ๊ะ Setelah dari rumah Kon, Bi dan Kitty pulang membawa pakaian kesukaan mereka ke rumah Kitty. Di rumah Kitty terlihat mereka sudah tampak akur dan saling bekerja sama. Di malam harinya, Kitty mempunyai ide untuk menggantikan pakaian Bi dengan cara membakarnya. Dan cara itu pun berhasil. Keesokan harinya, Kitty mencoba mengikuti audisi lagi. Dan ia pun bertemu kembali dengan 3 serangkai yang juga mengikuti audisi tersebut. Ketika 3 serangkai tampil, terlihat penampilan mereka yang sangat kacau, yang membuat mereka gagal di audisi tersebut. Akhirnya, tiba giliran Kitty untuk tampil, เริ่มเลยนะ dan Bi membantunya. ขออีกทีได้ไหมคะ Ketika di toilet, Kitty bertemu lagi dengan 3 serangkai yang tidak percaya jika Kitty lolos dan bisa melanjutkan ke babak berikutnya. 3 serangkai pun mencoba untuk membuli Kitty, tapi Bi membantunya dan membuat 3 serangkai ketakutan. 3 serangkai pun akhirnya meminta maaf dan menawarkan bantuan kepada Kitty. จริงๆแล้วนะ Kitty pun menjadikan 3 serangkai sebagai asistennya atas persetujuan Bi. แต่น่าจะเพิ่มอีกสัก1 2 3ก็ดีนะ Hari berikutnya, Kitty dan Bi pergi ke rumah Kon dan bertemu dengan Kon. Kitty pun langsung meminta Kon untuk memegang rambutnya agar ia bisa melihat arwah Bi. จับเลยค่ะจับเลยค่ะ Namun, Kon menolak, lalu pergi dan menganggap Kitty orang gila. Karena tidak mau menyerah, Kitty dan Bi berusaha lagi memanggil Kon. Dengan dibantu Bi, Kitty memberitahu apa yang suka dilakukan Kon kepada Bi. Namun lagi-lagi Kon tak percaya. Akhirnya mereka pun segera pulang. Di jalan mereka melihat mobil Kon dan langsung mengejar mobil itu. Kon yang hanya bisa melihat Kitty yang mengejarnya, lantas turun dan langsung memarahi Kitty. แล้วก็
เลิกยุ่งกับผมได้แล้ว Di malam harinya, mobil Kon terlihat mogok di tepi jalan. Dan muncullah Kitty sambil menawarkan bantuan dengan alat kejut listriknya. รถสตาร์ทไม่ติดเหรอคะ เดี๋ยวคุณจะทำอะไรครับ ก็ช่วยชาร์จแบตนะคะขึ้นรถเลยค่ะ Dan saat mobil menyala, ternyata mobil tersebut diperbaiki oleh montir yang sebelumnya dipanggil oleh Kon. รบกวนเซ็นเอกสารครับคราวหน้าคราวหลังก็อย่าเอาอะไรไปชดน้ำมวยนะครับโชคดีที่รถไม่พังครับงั้นผมกลับก่อนเลยนะครับ ขอโทษค่ะ Kitty yang tidak kehabisan akal, tiba-tiba berpura-pura kerasukan supaya bisa memeluk Kon. Selang beberapa lama, Arwabi datang dan langsung menjewer telinga Kitty. เนียนนะคะ นิดนึงค่ะนี่โอ้โหกอดแค่ Di saat itulah Kon mulai percaya karena kebiasaan Bi suka sekali menjewernya. ดีชอบดีดใช่คนนี้ไหม Untuk memastikan, Kon pun menunjukkan foto Bi yang ada di HP-nya kepada Kitty. Namun Kon heran karena Bi sebenarnya belum meninggal akibat kecelakaan, tetapi hanya koma di rumah sakit. Akhirnya, Kon mengajak Kitty ke rumah sakit menengok Bi, dan terlihat di sana Bi yang sedang koma karena gagal otak. Kitty yang selalu tidak kehabisan akal, tiba-tiba mencoba memasukkan roh Bi ke raganya. Kon yang melihat menganggap itu hal yang sangat bodoh, dan Kitty pun meminta Kon untuk memegang rambutnya lagi supaya Kon benar-benar bisa melihat arwah Bi. นี่ดู คุณจะรู้ว่าฉันไม่เคยโกหกคุณ Namun, usaha Kitty sia-sia. Ketika Kon sudah memegang rambut Kitty, Bi malah pergi dari ruangan itu. Cóไม่มีอะไร แต่ไม่ได้ไงวะแว่นคุณเสียป่ะคะ Karena gagal meyakinkan Kon, akhirnya Kitty meminta bantuan Cam lagi. ผีกำลังเครียด Dan Cam pun menyuruh Kitty untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya. Orang yang dimaksud bernama Yan. Yan adalah orang yang bekerja sebagai perias jenazah di salah satu rumah sakit. Saat Kitty dan Bi bertemu dengan Yan, Yan terlihat sedang merias jenazah seorang aktor yang meninggal karena ditusuk oleh seorang gadis. Ternyata Yan juga mempunyai kemampuan untuk melihat hantu termasuk Bi. Dan Yan menunjukkan roh yang keluar dari tubuh aktor yang sudah meninggal itu dan membuktikan bahwa roh tersebut sudah tidak ada sambil memukul-mukul jenazah tersebut. Sampai akhirnya yang terjadi, roh aktor itu membalas tamparan Yan berkali-kali lalu pergi. อย่าพี่คะหนูมีเรื่องจะถามอะค่ะ Meminta bantuan kepada Yan supaya roh Bi bisa kembali lagi ke jasadnya. แล้วเขา Dan Yan menyuruh Kitty untuk meminta tukang wig memasangkan rambut Bi kembali. Sayangnya, tukang wig tersebut menolak permintaan Kitty. ถ้าพ่อซอยตอนนี้ Setelah เขา itu, ไม่ยอมต่อให้ Kitty menemui Yan lagi dan menceritakan kejadian kecelakaan yang dialami Bi. Akhirnya, Yan mempunyai ide untuk memindahkan tubuh Bi ke tempat kecelakaan itu terjadi. Dengan menyamar menjadi seorang suster dan pasien, หนักมากเลยค่ะ Kitty dan Yan berusaha menuju ke kamar Bi. Namun usahanya gagal karena bertemu dengan seorang dokter dan juga nenek tua yang meminta bantuan kepada Kitty untuk ke toilet karena mengira Kitty seorang suster.
ยายโตแล้วยายต้องดูแลตัวเองนะคะ แต่ว่ายายต้องเก็บทีนะคะช่วยยายหน่อยนะคะ Akhirnya mau tak mau Kitty pun membantu nenek tua itu. ผมว่าคุณพยาบาลไปช่วยยายดีกว่าครับ ผมคงไม่ถนัดนะครับ ยาย ครับ Lalu Yan pun dibawa ke ruangan dokter tersebut. Di saat Kitty kembali ke pintu lift, Kitty dibuat kaget karena Yan baru saja menjalani operasi pembesaran buah dada oleh sang dokter. ไม่ได้เลือกสักคนทั้งนักเข้มทั้งพี่ Bi ยา yang sudah sangat putus asa karena usahanya yang gagal, memutuskan untuk tetap berada di samping Kitty dan membantu Kitty supaya Kitty menang di kontes pencarian ให้แก bakat. มาอยู่กับฉันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไป Lalu Bi pun menyuruh Kitty untuk melihat tubuhnya untuk yang terakhir kalinya. สัปดาห์ที่หนึ่งพูดจริงพูดเล่นเริ่มซ้อมเลยพรุ่งนี้แกพาฉันไปหาล่ามครั้งสุดท้ายได้ปะแล้วก็ไปขอบคุณนะโอ้อย่ากอด Saat di rumah sakit, terlihat Kon sedang memotongi kuku jari tangan Bi. Dan sebenarnya Kon sangat merindukan Bi. ไม่เคยรู้เลยว่า Hal itu membuat Bi menjadi sedih. Lalu mereka masuk. Kitty langsung mengatakan jika Bi sangat ingin sembuh dan bisa bersama lagi dengan Kon. บีเขาอยากเห็นร่าง Namun Kon tak percaya dan Kitty pun langsung pergi dari ruangan itu. พอละเหนื่อย ดี Dengan bersedih, Kon langsung meminta Bi untuk segera kembali. Karena esok adalah hari untuk operasi terakhir. Dan Kon juga berjanji akan menerima Bi apa adanya ketika sembuh nanti. Hal itu membuat Bi sangat sedih dan juga bimbang. ต้องทำกายภาพบำบัดไปตลอดชีวิตอ่ะก่อนก็จะดูแลบีเอง ก่อนจะไม่มีวันทิ้งบีไปไหน ฉันอุตส่าห์ทิ้งทุกอย่างมาช่วยแกนะ Di malam harinya, ketika Bi mengajari Kitty, mereka sempat berselisih karena Kitty merasa tidak dihargai oleh Bi. Kitty pun langsung memotong rambutnya dan tak mau melihat Bi lagi. Keesokan harinya, Kitty memberikan potongan rambutnya kepada Kon dan meminta Kon untuk meletakkan rambut itu di samping tubuh ฉัน Bi ขอร้อง saat Bi menjalani operasi. ไปไว้นะเพื่อน Lalu Kitty pun berpamitan kepada Bi tanpa Kitty sadari arwah Bi melihatnya dari belakang. เอางี้นะแก ถ้าฉันกระพริบตา Di hari itu juga Kitty pun tampil dan bersamaan dengan Bi yang menjalani operasi tahap akhir. Saat Kitty tampil, ia pun sempat terjatuh dan di saat itu pula arwah Bi muncul dan merasuki Kitty supaya ia bisa membantu Kitty memenangkan kontes itu. Dengan bantuan Bi, akhirnya penampilan Kitty membuat juri dan penonton pun terpukau. Saat di toilet, Kitty bertemu lagi dengan arwah Bi, dan Kitty merasa heran. Ternyata Kitty tidak memotong semua rambut palsunya, sehingga ia masih bisa melihat arwah Bi. Akhirnya Kitty meminta Bi untuk kembali ke tubuhnya dengan cara melalui mulut, karena setiap ruh keluar melalui mulut. Namun Bi menolak ajakan Kitty karena Bi tidak mau jika ia sembuh, ia akan menjadi gadis yang lumpuh dan menyulitkan Kon. พยาบาลเขาคุยกันว่าถึงฉันจะเข้าร่างได้อะฉันก็มีสิทธิ์เป็นอัมพาต 90% น่ะใครอยากเข้าวะไม่รู้ล่ะ Kitty tetap memaksa Bi kembali ke tubuhnya. Meskipun Bi masuk ke tubuh Kitty, Kitty tetap terus berusaha membawa Bi ke rumah sakit. ได้ เบ
Dengan tubuh yang masih dirasuki Bi, Kitty tetap berusaha untuk ke ruangan Bi dirawat. Sampai ia pun menanya ke salah satu pasien di mana ruangan ICU. ก่อนจะ ICU IC กูก่อนไหม คุณเดี๋ยวนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะ Saat Kon berusaha mengusir Kitty, tidak sengaja Kon mencium Kitty yang membuat arwah Bi masuk ke tubuh Kon. คุณ ก่อนคะก่อนจับบีไว้ค่ะ Kitty pun menyuruh Kon untuk mencium Bi supaya arwah Bi bisa kembali ke tubuhnya. Dan benar saja, saat Kon mencium Bi, tiba-tiba Bi tersadar dari komanya. Hal itu pun membuat Kon sangat bahagia. 2 bulan kemudian, Kitty menemui Bi yang sedang ingin menjalani terapi. Namun sayangnya Bi tak mengenali Kitty sama sekali. Dalam hati Kitty sangat merindukan sahabatnya itu. Kitty pun menjalani kehidupan seperti biasanya. Dan terlihat ia makin bersahabat dengan 3 serangkai. Singkat cerita, Bi menghubungi Kitty dan menanyakan kabar Kem dan juga anaknya. Dan Yan yang sekarang berubah menjadi wanita setelah terakhir melakukan operasi pembedahan. Dan untuk pertama kalinya, Kitty dan Bi bertemu kembali. Tapi bukan dalam keadaan Bi yang menjadi arwah. Mereka pun menjadi sahabat kembali yang penuh kebahagiaan. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, segitu dulu ya untuk alur cerita film kali ini. Mohon maaf banget jika banyak kesalahan dalam kata-kata mimin. Terima kasih semua. Bye-bye. เรายังซีกันเหมือนเดิมปะเฮ้ยซีดิแต่ว่าแกไม่ต้อง